Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat. Saya adalah guru di SMK Negeri 3 Garut, kantor cabang dinas wilayah 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pembelajaran siswa untuk memenuhi TRK ya, IKI. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau mengambil tema tentang membentuk karakter peserta didik melalui metode pembiasaan positif. Oke. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama tentang deskripsi masalah, kedua akar permasalahan, ketiga alternatif solusi, yang keempat adalah hasil dari pemecahan masalah. Yang pertama tentang deskripsi masalah. Di sini ada sebuah prolog bahwa pendidikan tidak hanya mendidik peserta didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas dengan intelektual tinggi saja, akan tetapi juga membangun pribadi dengan akhlak yang mulia serta secara individu ataupun sosial. Jadi di sini menunjukkan bahwa pentingnya karakter atau akhlak dari peserta didik secara individu atau sosial. Nah, dalam pengamatan saya ya, di sini saya dapatkan beberapa permasalahan di SMK Negeri 3 Garut. Pertama adalah mengenai merosotnya karakter religius peserta didik di SMK Negeri 3 Garut. Kemudian juga ada satu lagi bahwa merosotnya karakter kesadaran hidup bersih secara sehat peserta didik di SMK Negeri 3 Garut. Jadi ada dua yang saya soroti. Kemudian apa yang menjadi akar permasalahannya? Nah, dalam pengamatan saya bahwa merosotnya karakter religius juga kesadaran hidup bersih dan sehat siswa atau peserta didik di SMK 3 Garut adalah ada dua yang saya amati. Mohon maaf, di sini ada A dan C ya, seharusnya B. Bahwa ini lebih ke masih rendahnya kesadaran dan ketekunan melaksanakan kewajiban salat fardu. Di sini yang saya amati seperti itu. Itu terlihat dari memang kehadiran para siswa itu di masjid. Nah, hal ini diketahui dari ya salat zuhur berjamaah di masjid sekolah memang sedikit sekali jemaahnya. Yang kedua adalah masih rendahnya kesadaran disiplin dan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Ya, mungkin bukan hanya lingkungan sekolah saja, mungkin lingkungan pribadinya di rumah atau kebersihan diri secara pribadi dari siswa atau dari peserta didik itu sendiri. Oke. Nah, di sini saya menawarkan sebuah metode pembiasaan yang memang seharusnya memang sudah berjalan dari dulu juga ya, sudah dijalankan, yaitu metode pembiasaan atau pengulangan ya, yang merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkan karakter religius dan kesadaran hidup bersih dan sehat peserta didik. Nah, di sini apa saja? Pertama, bahwa pembiasaan ibadah yang diterapkan di SMK 3 Garut itu untuk saat ini untuk menumbuhkan karakter religius para peserta didiknya, yaitu dengan membiasakan ibadah sholat zuhur berjamaah bagi warga sekolah dalam waktu yang bersama-sama, mungkin nanti dikomandani oleh wali kelasnya dengan ada instruksinya atau ada penugasan tertentu. Kemudian pelaksanaan sholat zuhur berjamaah tersebut dilaksanakan yang pasti pada hari efektif belajar, yaitu Senin sampai Kamis dan Jumat, itu untuk ibadah sholat Jumat ya, setelah memasuki waktu ibadah tersebut. Kemudian harus ada bentuk tindakan yang dilakukan oleh guru, yaitu memang ada penugasan beberapa guru yang bertugas mengawasi, mengingatkan ya, dengan istiqomah bahwa untuk membagi tugas, memimpin sholat ya, dan juga mengikuti sholat berjamaah tersebut. Ya, jadi terpantau lah, setiap harinya terpantau bagaimana, dan mungkin nanti akan ada evaluasi. Nah, kemudian
ada kekhususan ya, ada jadwal khusus, misalkan ada penunjukan imam baik dari guru ataupun dalam kondisi tertentu siswa tidak dipimpin sholat oleh guru, tapi salah seorang siswa itu bisa menjadi imam di dalam sholat zuhur berjamaah ya, seperti itu. Itu untuk alternatif solusi. Kemudian itu dari sisi religius, kemudian dari sisi merosotnya penurunan disiplin ya terhadap hidup sehat, kepedulian hidup sehat. Nah, di sini warga SMK 3 Garut ya itu sudah terlihat memang dari indikasinya dari sampah yang berceceran di sekitaran kelas atau di sekitaran di lingkungan sekolah ya. Jadi alternatif solusi untuk permasalahan kepedulian terhadap kesehatan ya, yaitu warga sekolah ini udah lebih diingatkan lagi bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Di sekolah itu sudah dijelaskan bahwa sudah disediakan tempat sampah di depan ruangan kelas masing-masing. Kemudian peserta didik itu dibiasakan menjaga kebersihan kelas, diingatkan terus ya, harus selalu terus-menerus secara kontinu, tidak boleh lalai. Itu akan terus diingatkan sesuai dengan jadwal piket yang telah dibentuk oleh masing-masing kelas. Kemudian peserta didik dibiasakan menjaga kebersihan diri juga ya, seperti ya mandi sebelum berangkat sekolah atau menyikat gigi, berpakaian rapih, bersih ya, lebih ke mengurus kesehatan secara pribadi ya, penampilan ya, performance. Kemudian peserta didik ini kalau perlu memang ya diperiksalah kebersihannya, kebersihan kukunya, kerapihan rambutnya secara kondisional ya, dengan diadakan pemeriksaan di masing-masing kelas secara bergantian. Itu sifatnya mungkin bisa insidental ya, hari-hari tertentu saja ya. Nah, kemudian catatan penting tentang apakah program-program yang tadi saya sebutkan itu bisa efektif ya. Nah, ini ada syaratnya. Makanya dari itu untuk syarat keberhasilan proses tadi yaitu bahwa itu pembiasaan itu harus dimulai sebelum terlambat ya. Sebelum peserta didik itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang dibiasakan. Jadi cenderung ke negatif seperti itu. Kemudian pembiasaan itu hendaklah terus-menerus seperti tadi ya, berulang-ulang atau istiqomah ya, dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis gitu ya, tanpa ada paksaan. Jadi atas dasar intinya kan nanti hasilnya adalah dengan pembiasaan ini adalah adanya pembiasaan. Jadi keikhlasan dari siswa sendiri, itu kesadaran keikhlasan dari siswa itu sendiri untuk taat terhadap ajaran agama ya secara religius dan kebiasaan hidup sehat. Nah, kemudian dari sisi kebijakan juga pendidikan ini ya hendaklah konsekuen, artinya tegas dan teguh dengan kebijakan yang telah diambil. Jangan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan. Jadi ya dengan sedikit paksaan agar outputnya bahwa siswa itu menjadi berkarakter baik ya, seperti itu. Kemudian pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis ini harus menjadi pembiasaan yang disertai dengan keikhlasan dari hati peserta didik itu sendiri. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa pada akhirnya ini mudah-mudahan ini kan bagian dari ikhtiar bahwa dengan ditetapkannya kebijakan seperti itu ya mudah-mudahan itu bisa terbawa dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau di Islam itu disebutnya ya ke amaliyah sehari-hari itu ya, dan tidak ada paksaan, artinya dari keikhlasan dari siswa itu sendiri, dan itu menjadi jati diri, menjadi karakter yang tertanam di dalam diri mereka, seperti itu. Nah, hasil dari pemecahan masalahnya ini insya Allah alhamdulillah ya, bahwa metode pembiasaan pengulangan ini memiliki nilai yang efektif dan terbukti untuk membentuk dan menanamkan karakter positif pada peserta didik. Insya Allah ini di beberapa penelitian sudah menyebutkan keberhasilan tentang metode pembiasaan positif ini.
Oke, akhirnya bahwa saya menyusun laporan permasalahan pembelajaran siswa ini mengambil rujukan dari Ahsanul Haq, ya, Muhammad Ahsanul Haq, itu dari jurnalnya tentang bagaimana membentuk karakter religius peserta didik melalui metode pembiasaan. Demikian presentasi atau pemaparan saya tentang permasalahan pembelajaran siswa di SMK Negeri 3 Garut untuk bulan ini. Semoga bisa berbagi, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.